Hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Hari ini adalah hari Uposatha, bulan gelap. Kebetulan kalau di Wat Tham Krong Pheng ini ada pengulangan Patimokkha-nya itu pada pagi subuh sekitar pukul 4.30. Jadi pada saat setelah selesai makan, mungkin sekitar jam 8, jam 9 itu sudah tidak perlu lagi ada yang dipikirkan, karena tugas yang merupakan kewajiban dari seorang bhikkhu untuk melakukan pengulangan Patimokkha Sila itu sudah beres. Jadi makanya lebih santai. Selain itu juga, walaupun beberapa waktu lalu sempat ada banyak kesibukan, namun hari-hari belakangan ini sudah mulai cukup menurun lagi kesibukan. Jadi agak sedikit banyak waktu luang. Seperti kemarin juga ada sempat naik ke atas bukit. Kalau dibilang gunung mungkin tinggi sekali, mungkin di bukit lah. Bukit, lihat ada salah satu kuti peninggalan lumpukan itu. Beliau pernah tinggal di sini, salah satu kru bacaan besar juga alumni dari Wat Tham Krong Pheng ini. Jadi kuti beliau ada di atas bukit itu, dan umumnya jarang terjamah. Bahkan mungkin banyak bhikkhu yang sekalipun tinggal di Wat Tham Krong Pheng ini belum pernah sampai menginjakkan kaki di atas sana. Makanya kemarin lihat ada kesempatan untuk naik, jadi ajak salah satu bante, kebetulan kuti beliau dekat, jadi naik ke atas, lihat-lihat keadaan di sana. Boleh dibilang situasi yang cocok, sangat mendukung untuk menjalankan praktek Citta Bhawana, menjalankan praktek Dhamma. Kenapa dibilang demikian ya? Sudah sedari awal Sang Buddha itu nyatakan bahwa ketika seseorang itu baru saja ditampilkan sebagai seorang bhikkhu, ada salah satu dari yang harus atau wajib diajarkan itu, yang bunyinya ketika telah menjadi seorang bhikkhu, maka pergilah untuk tinggal di tempat-tempat yang sunyi, di gua-gua, di bawah pohon, di hutan-hutan, gunung-gunung mana. Nah, di sanalah tempat yang cocok untuk mengembangkan Dhamma, untuk menjalankan praktek Dhamma. Jadi ada di salah satu komentar yang diposting kemarin itu menanyakan mengapa harus pergi ke tempat yang sunyi. Sebenarnya kalau mungkin ada Sang Buddha, kalau Sang Buddha mungkin masih hidup, mungkin saya akan anjurkan untuk tanya sendirilah kepada Sang Buddha, bagaimana kira-kira beliau akan menjawabnya. Mengapa harus pergi ke tempat yang sunyi? Tapi di sini karena Sang Buddha sudah tidak ada, ya cobalah untuk sedikit memberikan jawabannya. Kira-kira seperti ini. Mungkin ilustrasinya, kalau kita mengantuk, ingin tidur, kira-kira akan lebih baik pergi tidur ke kamar tidur, atau ke ruang tamu, atau ke dapur, atau ke teras, atau toilet. Tentunya sudah pasti tahu mana jawabannya. Jadi kamar tidur akan jauh lebih nyaman. Walaupun dimanapun bisa tidur, di dapur pun bisa, di toilet pun bisa kok tidur. Tapi ada tempat yang lebih nyaman. Dan itu juga sama seperti mengapa Sang Buddha menganjurkan untuk pergi ke tempat yang sunyi. Karena tempat tersebut itu lebih nyaman untuk mengembangkan praktek Citta Bhawana. Karena tempat tersebut itu jauh dari segala macam gangguan, dari segi hal-hal yang
berkontak dengan telinga, berkontak dengan mata, berkontak dengan indera, itu terkesan lebih sedikit, lebih minim, sehingga membuat pikiran itu tidak begitu bergejolak. Kemudian batin juga jadi lebih damai dengan suasana alam, dan juga dapat lebih untuk melihat ke dalam diri sendiri. Karena pada saat itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada diri sendiri. Jadi otomatis akan lebih fokus untuk melihat ke dalam dibandingkan lihat keluar. Nah, disinilah mengapa dianjurkan bagi seorang biku itu yang telah ditabiskan untuk mencari tempat-tempat yang senyap, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang damai, yang jauh dari hiruk pikuk, jauh dari kebisingan, guna melatih diri. Karena tujuan ditabiskan sebagai seorang biku itu tidaklah lain, yaitu untuk mencari jalan keluar dari penderitaan. Dan caranya itu ya dengan melatih sila samadhi panya. Dan untuk melatih sila samadhi panya juga tentunya membutuhkan lokasi yang mana kiranya sesuai. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca dari kehidupan di zaman Sang Buddha, yang mana sempat kerap kali Sang Buddha menyatakan biku ini telah mencapai arahat, biku ini telah mencapai sotapanna, di mana, di tempat mana. Dari sana kita dapat melihat bahwa setiap kali Sang Buddha mendeklarasikan atau mengumumkan ataupun memberikan pernyataan bahwa seorang biku tersebut mencapai arahat di sana, di sini, itu kebanyakan mencapainya di tempat-tempat yang sunyi, di gua ini, di hutan ini. Tidak ada Sang Buddha nyatakan mencapai arahat di pasar ini, di konser ini, atau di jalan ini. Tapi kebanyakan di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang senyap, dan itulah yang memang merupakan tempat yang cocok untuk mengembangkan cita bawana, khususnya bagi seorang biku yang memang masih perlu benar-benar belajar, masih perlu benar-benar situasi atau kondisi yang sangat mendukung untuk prakteknya. Jadi ada juga salah satu yang saya sempat dengar, menarik juga. Ada salah satu biku yang saya dengar, beliau mengatakan ada orang yang mengatakan kepada beliau kalau sebenarnya pakai liontin Buddha, misalnya liontin Buddha, atau gambar-gambar lumpo, gambar-gambar Kruba Acan, pakai liontin itu perlu atau tidak? Di sini jawaban beliau masuk akal juga, bisa diterima juga. Beliau bilang, pakai liontin itu perlu ataukah tidak? Itu sama seperti orang yang baru belajar berenang. Orang yang belum bisa berenang pakai balon atau ban gitu, atau pelampung lah kan. Itu perlu tidak? Nah, ketika orang belum bisa berenang, tentunya itu perlu. Dia harus pakai alat untuk mengapung itu. Tapi ketika sudah bisa berenang, untuk apa lagi? Nah, tapi bagi orang-orang kebanyakan yang belum bisa berenang, itu perlu. Nah, jadi tidak ada salah ataupun benar, tergantung keperluan. Bagi orang tertentu itu perlu, toh tidak mengarahkan ke arah pandangan salah. Itu poinnya. Nah, yang terpenting apabila orang tersebut dengan mengenakannya, dia merasa lebih dekat dengan ajaran Dhamma, dia merasa lebih dekat dengan seolah Sang Buddha berada di dekatnya, sehingga dalam hal
bertindak, berucap, berpikir itu jauh lebih baik, lebih berkualitas. Jadi mengapa tidak? Nah ini juga demikian. Jadi lokasi, tempat juga itu sangat perlu, terutama bagi para pemula, bagi beginner harus seperti itu. Jadi selain daripada itu, di sini ada hal mana yang mana boleh dibilang lingkungan atau kondisi di dalam hutan itu, yang mana seperti halnya ada di area hijau, itu cenderung lebih membuat pikiran kita merasa damai, merasa lebih fresh, merasa lebih segar dibandingkan berada di dalam ruangan atau berada di dalam mobil, dalam kendaraan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Mungkin apabila beberapa dari kita sempat melakukan analisa mengenai hal ini, mengapa berbeda ketika duduk di taman misalnya, melihat kerimbunan pohon, melihat daun-daun yang berwarna hijau, itu cenderung membuat pikiran itu lebih damai dibandingkan duduk di dalam ruangan terkurung, sana tembok sini tembok, seolah pikiran itu begitu sempit. Hal ini merupakan hal yang dapat dijabarkan juga dengan teori ilmiah. Jadi selain dari segi dhamma juga ada teori ilmiahnya, di mana menurut teori ilmiah ini manusia, kita yang sebagai Homo sapiens ini, itu sudah dibiasakan, sudah ratusan ribu tahun yang lalu, itu berdekatan atau harmoni dengan alam. Sementara bangunan-bangunan konkret, kendaraan, dan lain sebagainya itu baru muncul sekitar seratusan tahun belakangan ini saja. Jadi boleh dibilang proses dari manusia itu untuk mengadaptasi hal-hal baru tersebut itu belum sampai. Jadi makanya jangan heran jika ketika kita berada di lingkungan yang bebas seperti di alam, itu jauh membuat pikiran kita serasa lebih nyaman, serasa lebih tenang, karena memang sudah alaminya demikian. Kita sudah terbiasa demikian, sudah dibentuk untuk beradaptasi demikian dalam kurun waktu yang lama. Lain halnya dengan hal-hal baru yang berasal dari ciptaan manusia belakangan ini. Selain itu, ada pula di dalam hal memiliki kualitas pikiran, kita juga perlu untuk memiliki tenaga, memiliki fisik yang baik. Ada teori yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan fisik baik itu akan lebih memungkinkan memiliki kualitas di dalam berpikir yang baik pula. Ini juga walaupun tidak sepenuhnya tepat, tapi merupakan hal yang bisa diterima. Contohnya ketika badan jasmani kita dalam keadaan yang kurang sehat, dalam keadaan yang lemah, atau dalam keadaan yang sakit, sudah pasti bagaimana pikiran di dalam kepala kita itu akan sedikit kurang tenang. Dan ketika kurang tenang, sudah pasti kualitasnya pun kurang. Untuk memutuskan beberapa hal, untuk memilih beberapa hal, tentunya juga sudah tidak akan lagi sebaik dalam kondisi yang normal. Nah, di sini ketika sudah dalam keadaan demikian, maka bisa dilihat dari bagaimana kehidupan Bhikkhu Kamathana, yang mana beliau mengapa banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Itu
salah satunya juga merupakan faktor untuk meningkatkan kekuatan fisik itu sendiri. Dimana karena ketika sebagai seorang bikhu untuk melakukan olahraga berat tentunya tidak lagi pantas. Seperti misalnya untuk bermain basket, bermain sepak bola juga tidak elok kelihatannya. Makanya di sini menyapu, mengepel itu merupakan pekerjaan yang bisa dibilang paling sesuai dan dapat untuk melatih, untuk meningkatkan tenaga dalam fisik yang dimiliki. Makanya ketika di sini kehidupan sebagai bikhu hutan di Patham Kong Phen ini, ketika masih pagi buta, masih gelap, sudah mulai bangun, sudah mulai menyapu halaman, itu merupakan bentuk latihan yang boleh dibilang benar-benar sudah diperhitungkan oleh Kruba Ajan untuk beliau terapkan dan beliau pakai. Jadi beliau seolah menetapkan aturan demikian, menetapkan keseharian, rutinitas demikian, itu bukanlah secara asal, tapi merupakan apa yang benar-benar sudah diperhitungkan secara matang-matang. Contoh nyata lagi, dimana kalau kita lihat, kita kembali lagi kepada kehidupan di zaman dahulu, di zaman masih manusia sebagai Homo sapiens dulu, dimana pada saat itu benar-benar kemampuan berpikir manusia pada saat itu harus benar-benar cermat. Mengapa demikian? Karena pada saat itu manusia benar-benar hidup dari berburu, menggantungkan hidup dari hasil berburu, dan untuk dapat berburu itu juga perlu disertai dengan kekuatan fisik yang mumpuni. Jadi pada saat masih pagi buta, para manusia di zaman itu sudah harus cermat untuk keluar mencari kira-kira di mana letak buruan yang akan ditujunya itu berada. Di sini benar-benar membutuhkan fisik yang kuat serta kecermatan pikiran yang luar biasa. Karena jika salah, seumpama itu adalah jalan yang biasanya dipakai untuk lalu lalang oleh seekor harimau, ini akan menjadi terbalik. Alih-alih pergi berburu, malah berbalik diburu. Nah, makanya di sini benar-benar kualitas berpikir itu harus benar-benar cakap, tahu kira-kira arah hewan yang akan dituju itu akan terletak di mana, dan biasanya memiliki kesukaan untuk berada di tempat yang seperti apa. Ini kualitas kecermatan di dalam berpikir serta yang berasal dari kekuatan fisik yang mumpuni. Jadi di sini ketika para biku Kamatana misalnya kita lihat dari Kruba Ajan yang memiliki usia panjang hingga saat ini, beliau masih kuat berjalan, masih kuat pindah patah, itu merupakan salah satu bentuk dari latihan demikian. Beliau berlatih dengan cara demikian. Beliau mendidik diri, mendisiplinkan diri dengan cara demikian, sehingga kondisi fisik yang beliau miliki itu tetap terjaga. Ya, jadi bukan hanya sekadar pikiran beliau yang terkembang, tetapi fisik beliau pun ikut tetap terjaga kesehatannya. Sampai ke usia-usia yang boleh dikatakan melewati usia rata-rata manusia umumnya yang saat ini di mana angka kematian berada di angka 75. Tapi saat ini banyak Kruba-Ajan yang telah melewati angka tersebut. Itu dikarenakan proses demikian, proses yang sudah dibiasakan dari awal beliau menjalani kehidupan sebagai seorang samana, bagaimana beliau melatih diri, melatih fisik serta pikiran hingga sampai ke titik tersebut. Ini juga salah satu untuk diambil sebagai salah satu poin pelajaran agar bagi siapa dari Buddha Mamaka yang kiranya ingin memiliki kehidupan yang berkualitas, memiliki batin yang damai, memiliki usia yang panjang, kira-kira
salah satu caranya itu dengan cara seperti apa. Nah, ini juga salah satunya dari membiasakan untuk keluar tenaga, nah, beraktivitas, berolahraga, nah, lalu kemudian jaga pikiran. Lalu selain itu, nah, di mana ini masih dalam hal segi yang boleh dibilang luar, nah, tapi segi di dalam lagi, lebih ke dalam, yang mana dalam kehidupan tentunya dimanapun terdapat persoalan, di tempat manapun terdapat permasalahan. Tapi di sini, ketika kita mampu untuk menjadi seorang yang dapat memecahkan masalah tersebut, untuk keluar dari masalah tersebut, maka itulah yang boleh dikatakan sebagai suatu tantangan. Dan orang-orang yang memiliki jiwa besar, kebanyakan beliau tidak akan lari dari masalah. Di mana masalah itu timbul, beliau cenderung akan tertantang untuk menyelesaikannya di sana. Mencari tahu mengapa masalah itu bisa timbul dan mencari cara bagaimana penyelesaiannya. Timbulnya di mana, maka harus selesai di sana. Namun berbeda dengan kebanyakan orang yang cenderung bermental kerdil, boleh dibilang demikianlah secara bahasanya, mental kerdil, di mana bertemu masalah akan lompat, akan lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang lain ke tempat yang lainnya lagi, terus menerus demikian. Tidak pernah berusaha untuk mencoba mencari tahu sebenarnya sumber masalah tersebut itu asalnya dari mana dan bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara untuk memecahkannya. Dan ketika hal itu tidak pernah terpikir sama sekali, tidak pernah memiliki keinginan sama sekali untuk mengambil tugas atau katakanlah berkorban untuk coba menjadi seorang yang berjiwa besar, maka boleh dikatakan itu layaknya kehidupan dari seorang yang tidak bernilai, karena cenderung akan berada dimanapun, tidaklah dapat menjadi apa-apa, tidaklah dapat menjadi pemecah kebuntuan, tidak dapat untuk diandalkan oleh orang-orang dalam komunitas. Makanya di sini terkadang melihat dari apa yang ada dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, yang mana boleh dibilang begitu mayoritas atau kebanyakannya cenderung lebih senang untuk mengkambing hitamkan yang lain, lalu mencuci tangan sendiri, tidak berusaha untuk coba terjun ke sana. Tidak apa-apa, sekalipun harus sakit, bersedia menderita, karena sebenarnya itulah yang seharusnya menjadi nilai bagi diri seorang manusia. Karena jika seorang manusia tidak pernah berkorban dalam hidupnya, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, maka sulit untuk orang tersebut menemukan jati dirinya, untuk menemukan apa yang akan menjadi hal yang membanggakan di dalam kehidupannya. Ini mungkin bisa dititipkanlah untuk Buddha Mamaka sekalian, agar memiliki jiwa besar untuk coba belajar untuk mempertaruhkan sesuatu demi kebenaran, demi kebaikan. Jika hal itu merupakan hal yang benar, merupakan hal yang baik, apa salahnya lelah sedikit? Apa salahnya bersabar sedikit? Apa salahnya menderita sedikit?
Dan sebenarnya di balik itu semua terdapat buah yang begitu manis sekali. Jadi sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke buah itu, coba untuk berusaha terlebih dahulu. Karena sudah pasti buahnya itu akan didapat setelahnya. Namun jika sudah tidak ingin berusaha sama sekali, sudah terlalu dini untuk putus asa, maka akan terkesan seolah begitu disayangkan sekali. Mana yang seharusnya itu merupakan peluang untuk menjadi suatu hal bernilai, namun malah melewatkannya begitu saja. Jadi ini dititipkanlah kepada para Buddha Mamaka, agar hidup kita dimanapun kita berada, dimanapun masalah yang kita temui, coba belajar untuk menjadi seorang yang bisa menerima itu, menjadi seorang yang bisa berjiwa besar, seorang yang bisa untuk mempertanggungjawabkannya, sekalipun itu pahit, sekalipun itu mungkin berupa hal yang tidak baik, berupa kesalahan, merupakan suatu kebodohan. Namun di saat kita bisa menerima itu, maka ada kemungkinan bagi diri kita untuk dapat lebih maju, untuk dapat memperbaikinya, untuk dapat lebih bijaksana lagi. Seperti yang Sang Buddha katakan. Sang Buddha pernah katakan bahwa orang yang bodoh namun mampu atau dapat untuk menyadari bahwa dirinya bodoh, orang tersebut sebenarnya memiliki cikal bakal untuk menjadi seorang yang bijaksana. Sang Buddha saja sudah mengatakan demikian. Tapi kalau orang yang bodoh namun tidak tahu kalau dirinya bodoh, orang yang salah namun tidak mau menyadari atau mengakui bahwa dirinya salah, orang yang lemah namun tidak mau menyadari bahwa dirinya lemah, maka tidaklah akan dapat untuk memperbaiki diri, tidaklah akan dapat untuk berkembang. Yang ada hanya akan membusuk dan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Nah, seperti yang banyak di slogan-slogan beberapa waktu lalu, ada tulisan buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya dari pohon. Jadi tidak perlu berusaha untuk menjatuhkannya atau susah payah mengerahkan tenaga untuk menjatuhkan buah itu. Karena kalau itu buah busuk, nanti dengan sendirinya akan jatuh dengan sendirinya. Ini slogan ini cukup mengena juga, yang mana dapat memberikan kita itu sebagai sebuah cerminan untuk belajar. Kira-kira diri kita itu seperti buah yang busuk itu. Jika diri kita seperti buah yang busuk itu, hendaknya jangan sampai kita lebih parah lagi, berusaha untuk membalikan diri. Kemudian juga jika kita itu melihat buah yang busuk, juga jangan sampai kita menderita karenanya. Jadi lebih karena ya sudahlah, lebih baik biarkan saja. Toh apapun yang kita usahakan tidak lagi memiliki nilai, tidak lagi memiliki arti. Mau bagaimanapun buah itu tetaplah busuk, tidak dapat dimakan juga. Jadi mau dijatuhkan, mau dibiarkan nantinya jatuh sendiri juga tidak ada perbedaannya. Jadi untuk apa capek-capek mengerahkan tenaga? Nah di sini, jadi lihat, ada hal-hal kecil, hal-hal sederhana, terkadang dapat tampak di banyak sumber dalam kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Dan ketika kita dapat melihat itu sebagai suatu hal yang positif untuk mendidik diri kita, untuk mengambil pelajaran bagi diri kita, lihat ke dalam, kira-kira jadikan itu sebagai cerminan diri, apakah diri kita mirip seperti itu ataukah tidak. Dan di saat itulah ada kemungkinan diri kita dapat lebih berkualitas lagi dan berkembang maju. Oleh karena itu, semoga hari ini para Buddha Mamaka sekalian mengambil poin-poin yang positif dari apa yang disampaikan di sini. Sementara poin-poin mana yang kiranya kurang begitu bermanfaat atau
terkesan tidak berguna, maka abaikan saja. Ambil saja sisi positifnya dan bawa itu untuk memperbaiki diri. Karena di saat kita masing-masing itu dapat untuk memperbaiki diri sendiri-sendiri, sudahlah dapat menjadi satu jaminan bahwa kelak kualitas di dalam kehidupan di masyarakat, di dalam Buddha Sasana, di dalam umat manusia itu akan memiliki satu peningkatan, ke satu tahap. Namun biar bagaimanapun tidaklah perlu untuk terlalu juga sampai begitu menggebu-gebu atau terkesan terlalu bersemangat berlebihan. Terlalu semangat berlebihan, semangat boleh tapi jangan berlebihan, atau berharap lebih, karena perlu juga mengetahui akan alami yang ada di dunia ini, di mana hukum alami yang ada di dunia ini itu tidaklah berada di dalam kuasa dari diri kita. Satu hal yang hanya dapat kita kuasai, yang hanya dapat kita handle, itu hanyalah pikiran kita. Dan jika kita bisa untuk mengarahkannya ke arah yang baik, sudahlah pasti akan memberikan manfaat yang besar sekali. Jadi sebagai akhir kata, teruslah semangat di dalam menjalin Dhamma, karena Dhamma akan menjaga siapapun yang melaksanakannya agar tidak jatuh dalam penderitaan. Dhamma akan menjaga siapapun yang melaksanakannya agar tidak hidup dalam kesusahan, kesengsaraan, yang mana dimanapun berada akan cenderung memiliki berbagai hal kebutuhan yang menunjang untuk hidupnya, terlewatkan dari satu hari ke satu hari, walaupun tidak berlebih, namun cukup dapat untuk melewatkannya. Jadi walaupun makanan bisa dibilang tidak begitu layaknya makanan-makanan di restoran, tetap dapat untuk hidup. Seperti seorang biku misalnya, yang mana seorang biku sebenarnya tidak boleh atau tidak pantas untuk merequest mau makan apa hari ini, apalagi kepada orang yang tidak berpawarana atau bukan keluarga. Merequest ingin makan ini, ingin makan itu sangat tidak layak sekali, karena seorang biku itu seorang yang dituntut untuk menjadi pribadi yang mudah untuk disokong dan dilayani. Nah, jadi ketika seorang biku itu sudah banyak macamnya, untuk makan saja sudah pilih-pilih, maka sudah dapat dipastikan itu akan sulit untuk hidup di mana-mana. Nah, ini jadi yakinlah bahwa Dhamma itu akan menjaga, walaupun tidak seperti dunia yang layaknya dunia fantasi, namun apabila kita dapat untuk menerimanya, setidaknya dunia ini tidaklah akan membinasakan kita, dunia ini tidak akan mencelakai kita, dunia ini cenderung akan menjaga diri kita agar semakin berkembang dan bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya.